Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kasat Narkoba, yang saya hormati rekan-rekan awak media, yang saya hormati para anggota Sat Narkoba khususnya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga bisa hadir di Polres Siak ini dalam rangka untuk melaksanakan konferensi pers terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika. Jadi hari ini kami akan melaksanakan press release terkait dengan pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi ataupun diungkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Siak pada tanggal 16 Maret tahun 2022 dengan TKP di Jalan Pinang Sebatang, Kampung Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, tepatnya di sekitaran penyeberangan Feri Perawang. Kronologis kejadian, jadi pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 Satres Narkoba Polres Siak mendapatkan informasi terkait adanya transaksi narkoba di Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. Nah, ini awalnya. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, Kasat Narkoba memerintahkan tim opsional untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Dan pada tanggal 16 Maret 2022 tim opsional berhasil mendapatkan kejelasan terkait dengan transaksi narkoba ini. Kemudian pada tanggal 16 Maret tersebut pukul 10 anggota Satres Narkoba melakukan penyamaran dengan melakukan undercover buy untuk memancing bandar untuk mau bertransaksi narkotika jenis sabu-sabu. Dan pada saat itu Satres Narkoba, personil tim opsional melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan bertemu terhadap salah satu tersangka yang inisialnya TI, kemudian TI dan TF. Kemudian dari tersangka dengan inisial TI ini mengarahkan personil yang menyamar tersebut untuk pergi ke Simpang Bakal, Kecamatan Tualang. Dan di sana bertemu dengan dua orang, yaitu saudara S dan saudara ZH. Kemudian setelah pertemuan tersebut, yang memiliki sabu ataupun sebagai bandar besarnya yaitu saudara D belum sampai ke lokasi. Nah, kemudian tim menunggu di penyeberangan feri Perawang, dan pada saat saudara D telah sampai dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan, dan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 921,79 gram. Ya, kemudian juga ada 2 lembar plastik bening, kemudian 1 buah tas kecil berwarna biru, dan 1 unit handphone. Kemudian dari para tersangka ini
sudah dilakukan pemeriksaan dan mereka semuanya mengakui bahwa mereka melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dan dapat saya sampaikan peran dari masing-masing tersangka. Untuk saudara TI ini sebagai perantara jual beli sabu. Kemudian saudara ZH ini juga sebagai perantara. Kemudian saudara S ini juga sebagai perantara. Kemudian saudara TF ini juga sebagai perantara. Sedangkan pemilik narkotika jenis sabu tersebut adalah saudara D. Kemudian terhadap kesemua tersangka ini kami terapkan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana yaitu hukuman mati, penjara seumur hidup, dan hukuman penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Kemudian dari hasil pemeriksaan barang bukti ini akan kita musnahkan, dan sebelum dimusnahkan sudah kita lakukan pengukuran penimbangan di Pegadaian ya. Jadi dengan berat total tadi yang saya sampaikan 921,79 gram. Kemudian akan kita musnahkan sebanyak 816,57 gram. Dan untuk yang sisanya yaitu sebesar 29,08 gram ini sebagai bahan uji ke laboratorium forensik dan 0,1 gram sebagai bukti di persidangan nantinya. Dan ini merupakan upaya kami ya Polres Siak dalam rangka untuk menangani dan menanggulangi penyebaran narkotika di wilayah Kabupaten Siak. Dan kami berpesan kepada semua pihak untuk ikut berperan aktif dalam memerangi narkoba ini, karena sebagaimana kita ketahui bahwa kejahatan narkoba ini merupakan kejahatan yang extraordinary crime, yang mana dampaknya dapat sangat besar khususnya terhadap para generasi muda. Dan narkoba ini merupakan musuh kita bersama, dan kami ingatkan pada seluruh masyarakat untuk selalu membantu kami dalam upaya memerangi penyalahgunaan narkotika ini. Dan kami tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan tegas pada pihak-pihak maupun masyarakat yang bermain-main dengan narkotika. Ya, sekali lagi kami tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku, khususnya bandar maupun para pihak yang memanfaatkan atau mengambil keuntungan dengan cara melakukan perbuatan yang melanggar hukum, khususnya di penyalahgunaan narkoba ini. Jadi itu yang singkat yang dapat saya sampaikan, dan saya persilakan untuk rekan-rekan apabila ada pertanyaan kami berikan waktu. Ya, ini kan 3 bulan lalu juga ada kasus yang sempat merawat yang positif. Apakah ini memang ada kaitan? Ya, jadi untuk kaitannya antara yang pernah diungkap oleh Polsek Tualang dengan ini kami belum menemukan adanya keterkaitan. Jadi
ini mereka menunjukkan bahwa di Siak ini sudah mulai marak. Ya, kita sudah beberapa kali mengungkap rata-rata dengan barang bukti yang cukup lumayan, ya, seperti kemarin pertama di Tualang, kemudian yang kedua di Kandis kemarin 1 kilo juga, dan sekarang ini hampir 1 kilo. Nah, tentunya ini menjadi cambuk bagi kami untuk lebih giat lagi dalam memberantas narkoba. Kalau ini Pak, memang langsung yang tersangka itu yang pemilik atau dia memang yang bos besarnya, atau memang ada lagi bos besarnya di belakangnya yang mengalihkan barang? Baik, dari keterangan tersangka atas nama D, adapun barang bukti yang sekarang kita amankan yang kurang lebih 1 kilo sesuai pengakuannya bahwasanya di akhir Februari 2022 dia mendapat barang ini dari pamannya inisial A, domisili di Bengkalis. Jadi sekitar akhir Februari kemarin itu paman dia yang di Bengkalis inisial A menghubungi dia menyampaikan kalau nanti ada kawan saya yang mau datang ke rumah. Orang itu mau ke Pekanbaru, nanti ada titipan, disimpan saja dulu. Itu kemarin. Berarti sebelumnya juga dia tidak tahu bahwa ini satu. Udah tahu dia, karena kemarin ini 1 kilo. Namun di dalam penguasaannya dia menggunakan juga dan diedarkan dia juga sekitar 50 gram kurang lebih. Jadi waktu kita transaksi kemarin itu dengan cara undercover buy, kemasannya itu tidak utuh lagi, sudah robek. Jadi sebagian sekitar kurang lebih 50 gram sudah sebagian dikonsumsi dia, sebagian diedarkan dia. Kalau seandainya tadi ini tidak ada penyamaran dari pihak kepolisian, apakah barang-barang ini memang diedarkan? Apakah diecerkan ke ngecer yang ciri-ciri itu? Iya, kemungkinan besar seperti itu Pak, karena makanya ada sampai 5 orang Pak tersangka yang kita amankan. Jadi yang 4 orang lagi ini merupakan teman dia, sehingga dia menghubungi temannya ini 4 orang. Kalau ada yang mau bisa pembeli, tolong dicarilah orangnya. Begitu Pak, kira-kira modusnya Pak. Demikian Pak. Baik, Bro. Ini tersangka ini apa? Masih yang markir atau memang sudah profesinya ini? Kalau sesuai keterangannya baru ini kali dia memiliki barang sebesar ini. Berarti sebelumnya yang kecil-kecil udah pernah, memang pengedar dia? Selama ini baru dia pengguna saja. Kebetulan aja pamannya kemarin menghubungi dia, ada barang diterima aja dulu, itu makanya. Namun sebelumnya dia sudah pengguna lah tibanya. Jadi modusnya ini sama seperti yang diungkap oleh Direktorat Narkoba juga. Kan kebanyakan ini barang ini dari luar. Ini kita tangkap ini dalam kondisi dibungkus oleh menggunakan bungkus plastik teh Cina merek Guan Yin Wang. Ini yang seperti biasa, yang seperti biasa diungkap baik oleh Direktorat Narkoba maupun polres-polres lain. Dan ini kebanyakan ini katanya dari luar negeri barangnya. Dan ya memang untuk sementara pengakuan dari para tersangka ini mereka baru kali ini mengedarkan. Tapi ya kita nanti belum tahu, nanti akan kita dalami kembali terkait dengan kegiatan mereka selama ini. Nah, nanti kita akan melakukan penyelidikan lebih mendalam. Karena memang kalau sudah diamankan biasanya mereka tidak akan mengaku. Benar, yang pamannya itu inisial A ada sini, nah? Tidak ada, masih DPO. Oh, DPO. Kita sudah melaksanakan pengejaran ke Pegalis, cuman yang bersangkutan belum kita temukan. Maaf terlambat Komandan. Ini peran masing-masing seperti apa Komandan? Ya, saya ulangi lagi tadi kan. Jadi tadi peran dari masing-masing tersangka, yang pertama
Tersangka inisial TI ini sebagai perantara yang tukang nyari untuk membeli sabu-sabu. Kemudian tersangka inisial ZH ini juga sebagai perantara. Kemudian tersangka inisial S ini juga sebagai perantara. TF ini sebagai perantara juga, sedangkan pemilik barang adalah inisial D sebagai pemilik sabu. Ada lagi yang menanyakan? Izin mana? Kedua yang tersangka DPO tadi dan yang keponakannya sekarang tertangkap, apa ada hubungan dengan kasus yang di Bengkalis kaitannya atau tidak? Yang penangkapan 21 kilo yang di Bengkalis kemarin. Baik, sementara untuk keterkaitan kita masih dalam penyelidikan Pak ya. Atau satu kelompok dia atau gimana? Belum, untuk sampai sekarang ini belum bisa kita kaitkan ke sana Pak. Tapi masih dalam pengembangan kita nanti. Maaf, siapa inisial paman itu? A. Udah. Ya, silakan Pak. Berapa jumlah